kita akan menyelami salah satu pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu peradilan tinggi. Teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar tentang pengadilan negeri, tapi apa yang terjadi jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan di pengadilan negeri? Disinilah peran krusial peradilan tinggi dimulai. Secara sederhana, peradilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat kedua. Ia berfungsi sebagai instansi yang memeriksa kembali putusan dari pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang berada di bawah langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah secara lengkap apa saja jenis-jenis peradilan tinggi, apa tugas pokok dan kewenangan mereka, serta fungsi-fungsi lain yang mereka jalankan. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan jenis peradilan tinggi. Kedudukan peradilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding, dibentuk berdasarkan undang-undang dan daerah hukumnya, yaitu yurisdiksi. Pada dasarnya meliputi satu wilayah provinsi. Perangkatnya terdiri atas pimpinan, ketua dan wakil ketua, hakim anggota, hakim tinggi, panitera, dan sekretaris. Yang selanjutnya, kita ada pembahasan tentang jenis-jenis peradilan tinggi. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lingkungan peradilan dan masing-masing memiliki pengadilan tingkat tinggi. Pengadilan tinggi atau sering disingkat PT untuk peradilan umum biasanya mengurus perkara pidana dan perdata bagi rakyat pada umumnya. Pengadilan Tinggi Agama atau PTA biasanya mengurus perkara perdata bagi yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUN, biasanya mengurus tata usaha negara sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Pengadilan Militer Tinggi atau DIMILTI untuk peradilan militer biasanya mengurus perkara pidana bagi anggota TNI atau militer. Yang kedua, yaitu tugas pokok dan kewenangan. Tugas pokok utama pengadilan tinggi khususnya untuk peradilan umum yang paling sering disorot, yaitu mengadili perkara di tingkat banding. Ini adalah kewenangan utamanya. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata, termasuk tipikor di tingkat banding, yang putusannya telah diputus di pengadilan negeri dan diajukan upaya hukum banding. Penjelasan sederhananya, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, mereka terdapat bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk diperiksa ulang, mengadili di tingkat pertama dan terakhir, mengadili sengketa kewenangan, mengadili antara pengadilan negeri yang berada dalam daerah hukumnya. Contohnya, ada 2 pengadilan negeri yang sama-sama mengklaim berhak atau tidak berhak mengadili suatu perkara. Maka, pengadilan tinggi yang memutuskan sengketa ini bisa untuk memutuskan sengketa itu. Kewenangan lain juga bisa memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, biasanya jika diminta. Yang ketiga, ada fungsi lain pengadilan. Nah, selain fungsi mengadili atau fungsi yudisial, pengadilan tinggi juga menjalankan fungsi. Yang pertama ada fungsi pembinaan, biasanya memberikan bimbingan, petunjuk dan teguran kepada pengadilan negeri di daerah hukumnya, terutama menyangkut teknis justisial atau cara memeriksa dan memutus perkara, dan juga ada fungsi pengawasan, biasanya itu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan negeri dan tingkah laku para hakim, panitera dan jurusita di wilayah hukumnya, untuk memastikan peradilan diselenggarakan secara saksama dan wajar. Selanjutnya ada juga fungsi administratif.
Biasanya ini menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan tinggi. Selain itu juga ada fungsi nasihat, biasanya memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Proses peradilan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Proses peradilan di penyidikan. Proses dimulai dengan penyidikan oleh aparat kepolisian. Di tahap ini, polisi mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses dimulai dengan penuntutan. Setelah penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Jaksa penuntut umum (JPU) akan menilai apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jika ya, JPU akan menyusun surat dakwaan setelah penyidikan. Persidangan. Persidangan dilakukan di pengadilan negeri. Dalam persidangan, JPU akan mempresentasikan bukti dan saksi, sementara terdakwa juga memiliki hak untuk membela diri. Hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Persidangan dilakukan di putusan. Tersangka memiliki hak Setelah mendengarkan semua argumen, hakim akan memutuskan perkara tersebut. Putusan dapat berupa vonis bebas, vonis bersalah, atau vonis tidak terbukti bersalah. Setelah mendengarkan upaya hukum, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum. Terdapat beberapa jenis upaya hukum, seperti banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Kita akan membahas hak tersangka dan terdakwa dalam proses hukum sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai bagian dari negara hukum, penting bagi kita untuk memahami hak-hak ini demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terdakwa adalah seorang yang telah didakwa di pengadilan atas dugaan tindak pidana. Hak-hak tersangka berdasarkan Pasal 5068 KUHP dan aturan terkait. Tersangka memiliki hak-hak berikut. Hak atas perlakuan yang manusiawi. Tersangka berhak diperlakukan sesuai dengan martabat manusia tanpa penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hak mendapatkan bantuan hukum, berhak didampingi oleh penasihat hukum baik yang ditunjuk sendiri maupun yang disediakan negara. Pasal 56 KUHP. Hak untuk diam, berhak tidak menjawab pertanyaan tertentu yang dapat memberatkan dirinya. Hak diberitahu alasan penangkapan. Saat ditangkap ataupun ditahan, tersangka harus diberitahu alasan dan dasar hukumnya. Hak berkomunikasi dengan keluarga. Tersangka berhak memberitahukan keluarganya terkait penahanan. Hak-hak terdakwa setelah naik ke pengadilan sebagai terdakwa. Hak-hak berikut berlaku. Hak atas praduga tak bersalah, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak membela diri, diberikan kesempatan yang cukup untuk membela diri baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum. Hak atas persidangan yang adil, berhak mendapatkan sidang yang terbuka untuk umum kecuali alasan tertentu seperti perlindungan anak. Hak atas putusan pengadilan yang jelas, berhak mengetahui isi dan alasan putusan pengadilan. Hak mengajukan banding atau kasasi jika tidak puas dengan keputusan pengadilan. Terdakwa berhak mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menghormati hukum, tetapi kita juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Mari bersama-sama menjunjung tinggi keadilan dan memperjuangkan hak setiap individu, baik sebagai tersangka maupun terdakwa sesuai dengan prinsip negara hukum. Kesimpulannya adalah peradilan tinggi berfungsi sebagai filter hukum antara pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.
memastikan adanya kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Sekian, terima kasih.